Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Safari Imunologi ya, membahas tentang imunologi dasar, masuk bab organ limfoid tersier, dan sekarang kita membahas tentang DALT atau Dark Associated Lymphoid Tissue. Nah, ini yang nanti kita bahas adalah sebelum masuk ke topik ya, kita nanti ingin lihat tentang kelenjar ludah ya, karena ini berkaitan dengan kelenjar ludah ya. Jadi tentang salivary gland ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan DALT? Ya, kemudian DALT itu ada di mana gitu kan. Kemudian bagaimana proses pembentukan DALT dan apa fungsinya gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari kelenjar ludah ya. Jadi kelenjar ludah itu secara garis besar ya, itu dibagi menjadi dua golongan besar ya. Satu, mayor salivary gland atau kelenjar ludah yang besar ya, dan minor salivary gland atau kelenjar ludah yang kecil ya. Kalau yang mayor itu isinya parotis ya, kelenjar parotis. Jadi kalau orang yang gondongan itu ya, gondongan itu yang kena adalah parotisnya ya. Kemudian ada kelenjar ludah submandibuler ya, dan ada juga yang sublingual ya. Kemudian kalau yang minor itu ada yang kelenjarnya terletak di labial, di bukal ya, bukal itu di pipi ya, kalau labial itu di bagian mukosa yang di bibir, glosopalatin itu yang ada di langit-langit ya, dan di lingual ya. Nah, ini kira-kira pembagian kelenjar ludah ya, ada dua, mayor dan minor. Nah, bagaimana kalau DALT itu ya, definisinya apa? Jadi DALT itu sebenarnya adalah bagian dari MALT atau mucosa associated lymphoid tissue ya, yang lokasinya itu terkait dengan ductus atau pipa atau saluran dari minor salivary gland ya. Jadi kalau DALT itu bagian dari mucosa associated lymphoid tissue ya, cuma DALT ini bukan organ limfoid sekunder tetapi organ limfoid tersier ya. Nah, lokasinya terkait dengan saluran dari minor salivary gland ya. Nah, di mana lokasinya? Ya, lokasinya ya tadi di saluran kelenjar ludah di yang minor ya, bisa di bukal ya, bukal di sini ya, bisa di labial ya, bisa di palatina gitu ya. Nah, ya, sesuai dengan letak dari pipa atau saluran dari minor salivary gland ya. Nah, kemudian bagaimana pembentukan DALT? Ya, jadi pertama harus ada paparan antigen. Kalau tidak ada paparan antigen ya tidak akan terjadi gitu ya, karena ini kan organ limfoid tersier yang muncul karena adanya perangsangan, inflamasi, akhirnya terbentuk organ limfoid tersier ya kan. Nah, paparan antigen itu misalnya antigen yang didapat dari bakteri, misalnya bakteri gram negatif ya. Bakteri gram negatifnya masuk dari mulut ya, kemudian masuk melalui saluran kelenjar ya. Kemudian karena di situ antigennya masuk ya, terjadi inflamasi, rekrutmen limfosit dan sel-sel mononuklear yang lain. Nah, akhirnya terbentuk folikel limfoid ya. Ini proses pembentukan DALT secara ringkas ya. Nah, kemudian apa fungsinya? Ya, fungsinya itu ya sebagai reaksi terhadap antigen yang masuk. Jadi kalau dapati patogen yang datang ya harus dilawan gitu kan. Nah, caranya apa? Ya ditangkap oleh HPC ya, kemudian disajikan pada sel T ya, sel T nya mengaktifkan sel B ya, terbentuk antibodi ya, antibodinya melawan kuman atau patogen yang tadi masuk ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan, boleh diperdalam lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.